Dan kisah Amerta. Halo Sobat Dosmaku, kembali lagi bersama kami di Oke Sip. Bersama saya Arisanti dari tim jurnalis Dosbaku. Oke teman-teman semua, hari ini ada yang spesial karena kita sudah bersama dengan guru yang ganteng, keren dan kece banget dari SMA Negeri 1 Tembuku, yakni Bapak Agus. Nah teman-teman, ada yang gak kalah spesial juga karena hari ini kita akan membahas terkait topik yang memang ditunggu-tunggu oleh keluarga baru SMA Negeri 1 Tembuku, yaitu salah satu calon peserta didik di SMA Negeri 1 Tembuku. Oke, langsung saja kita sambut narasumber kita, yaitu Bapak Agus. Halo Bapak Agus. Halo halo sahabat Dosmaku Oke, semuanya. ini teman-teman saya belum memperkenalkan secara singkat. Nah, Bapak Agus ini seperti yang saya bilang tadi, selain keren, ternyata beliau juga sebagai guru BK di SMA Negeri 1 Tembuku dan kebetulan beliau adalah Ketua Panitia Pelaksana PBDB tahun ini. Nah, langsung nih Pak. Iya, kamu bilang guru BK nanti semua pada takut sama Enggak saya. dong, ini guru BK-nya baik sekali dan ramah, tidak sombong. Rajin menabung? Enggak. Oh enggak. Oh. Oke, oke Pak. Ini Bapak kelihatannya ada yang beda hari ini. Apa yang beda? Kalau kemarin kan agak murung, sekarang udah fresh sekali. Wah, Iya. oke. Udah Ya, makan siang mungkin Pak. sudah. Kalau Oke. kemarin murung kan kalau kita lihat matahari yang biasanya tenggelam kan Iya. senja itu kan murung kan bagus juga kan. Iya sih. Nanti pada saat terbit lagi juga bagus. Tapi ini beda Pak. Oh beda ya? Gremeng-gremeng gitu. Oh gerombang. Itu mendung namanya. Oh iya. Kalau mendung biasanya mengundang rindu. Kalau Masa? jatuh, iya kan kalau hujan itu kan kayak gitu kan. Oke. Iya. Iya. Berarti 10%-nya basah, 90%-nya kenangan kan gitu ya. Ini kenapa tiba-tiba jadi anak senja banget Pak? Apa yang salah ya ini? Oke, lanjut Oke. tadi. Saya nanya nih, Bapak kan tadi makan. Nah, lauknya apa tuh? Spill, spill. Iya, kalau saya seringan bawa bekal dari rumah. Oke. Selain dan juga nih, bawa tumbler. Sahabat semua. Iya kan sekalian juga sebagai pelopor sekolah sehat kan harus bawa Oke. tumbler. Nanti kalau ada anak-anak baru, maksudnya siswa-siswa baru, Iya, iya. calon siswa baru nanti ingat nanti MPLS-nya harus bawa tumbler dari Oke. rumah untuk mengurangi juga kan Iya, iya. sampah botol plastik kita. Ya, Nah, itu sekolah sehat, tapi orangnya sekolah sudah sehat. sehat, Pak. Sehat. Astungkara sehat Astagfirullah. jasmani dan sehat mental juga. Kalau nggak Oke. ya kalau nggak sehat jasmani dan sehat mental nggak bisa ngomong sama Ayu kan. Oke, ya benar sih, Kalau Pak. nggak sehat mental, Ayu ngerti apa yang saya omongkan berarti kita sama-sama nggak sehat mental gitu ya. Oke. Oke. Belakangan ini Bapak kesibukannya apa sih kalau boleh tahu? Kesibukannya ya masih tetap sama ngurus persiapan untuk PPDB Oke. dan juga kebetulan sekarang kan lagi rapotan juga. Terus ada workshop, terus ada Saraswati dekat-dekat ini dan juga tentunya jadi pembina ekstra juga. Jadi lumayan ya seperti itulah. Kelihatannya orang sibuk sekali nih, Pak. Bukan sibuk sebenarnya tapi sok sibuk aja gitu. Oke. Iya. Sok sibuk aja sehingga banyak kerjaan yang numpuk gitu. Jadi kerjaannya itu numpuk. Numpuk aja kerjaannya. Menyibukkan diri doang sih Iya gitu ya sih. Pak ya. Biar keren gak sih Pak? Lebih baik nggak ada kerjaan sih sebenarnya yuk dibandingkan banyak kerjaan. Oke, oke. Oke, langsung saja back ke topik kita Pak. Oke. Terkait PPDB. Iya. Nah, ngomongin PPDB nih Pak, Bapak udah sempat ngehandle atau sudah lama mungkin menghandle kegiatan PPDB nih Pak? Ya kalau masalah mengendal PPDB sudah dari 50 tahun yang lalu. Lama banget. Ya kan ada lagunya sekarang atau 50 gitu. Saya nggak tahu. lagi. Saya nggak tahu Pak yang itu, tapi saya tahunya 50 gitu. Oke, lanjut lanjut. Ya enggak. Kalau mengenal PPDB dari saya menjadi seorang guru 2015, sebenarnya PPDB yang dulu itu masih manual, sifatnya manual dalam artian pada saat itu masih dipegang oleh kabupaten ya. SMA masih dipegang kabupaten, kita masih manual. Anak datang-datang ke sekolah lalu
kita menerima berkas-berkas, lalu kita daftarin langsung. Mulai tahun 2017 itu SMA SMK pindah ke provinsi. Jadi yang menghandle adalah Dinas Pendidikan, Kemudaan dan Olahraga Provinsi Bali, Disdikpora Provinsi Bali. Pada saat dihandle di sana, mulailah ada PPDB berbasis online yuk. Jadi lebih dikembangkan IT-nya, online-nya. Nah, saat itu saya masih di tempat yang lama, di tempat tugas yang lama, yaitu di SMA Negeri 1 Ubud atau NESA. Halo anak-anak NESA semua. Ya, jadi di NESA dulu 2017 saya sudah menjadi operator, dan pada saat itu kita handle cuma 4 orang saja. Maksudnya tenaganya kita udah sok-sokan hebat gitu Iya, loh. iya. Dengan 4 orang tuh udah bisa handle gitu. Kita nggak tahu kerjaannya kayak gimana. Dan akhirnya ya kelabakan dengan menghandle hampir 400-500 pendaftar pada saat itu. Kelabaknya minta ampun, hari pertama kita sampai sore, sampai jam 6 kalau nggak salah pada saat itu. Nah, selama 2017 itulah saya menghandle dari berbagai juknis yang ada dikeluarkan oleh dinas. Ada perubahan-perubahan, saya selalu mengikuti. Meskipun pernah juga di beberapa tahun belakangan juga nggak ikut dari jadi panitia, tapi juga mengikuti lah bagaimana proses PPDB, bagaimana juknisnya, caranya gitu, apakah masih tetap sama, apakah ada perbedaan dari tahun ke tahun. Ya, jadi dari 2017 itu sebenarnya sudah menghandle. Apakah PPDB ini menjadi hal yang biasa bagi saya? Tetap menjadi hal yang luar biasa, karena tidak hanya berinteraksi dengan siswa saja ya, calon peserta didik baru saja, tetapi juga dengan masyarakat luas tentunya. Karena masyarakat itu kan juga ikut andil, orang tua, siswa, terus ada polemik-polemik di dalamnya, ada canda di dalamnya, ada tawa, ada tangis juga. Oke. Ya kayak gitu. Ya, jadi kalau ditanya sudah lama handle, dari 2017 sudah sih, sekarang udah 2024, sudah 7 tahun. Jadi selama proses PPDB itu pasti selalu ikut andil. Nah, seperti itulah yuk. 7 tahun itu kalau kuliah ya udah mulai hampir DO tuh. Ya gitu. Saking lamanya ya Pak. Iya, udah 7 tahun. 7 tahun, oke, lama sekali. Tapi sekarang kali pertama menjadi ketua panitia PPDB. Gimana Gitu. mungkin kesannya? Pertama kali nih langsung jadi ketua gitu. Kesannya agak sedikit takut sebenarnya karena tidak pernah. Ya. Yang kedua, cukup percaya diri karena sudah tahu dari 2017. Dan yang lain-lainnya, permasalahannya yang lain mungkin kalau menjadi ketua panitia itu harus memberikan perintah, tentunya perintah kepada panitia lain agar semua komponen atau bidang-bidang itu berjalan dengan baik, kan gitu kan. Yang menjadi kelemahan saya seperti itu, segan untuk merintah orang ya. Iya. Jadi merintah orang itu segan banget gitu. Lebih baik sebenarnya saya mengerjakan sesuatu dan diperintah, tapi memerintah itu sangat segan. Tentu dengan cara menjadi seorang pemimpin itu tentu ada cara-cara yang lain, tidak hanya sekedar merintah saja gitu. Kalau orang diperintah dengan cara yang biasa, kemungkinan ada ketersinggungan dan lain-lain. Iya. Hanya kelemahan saya itu ketika memerintah teman itu masih perlu proses belajar, ketakutan itu saja. Tapi sejauh ini sih saya pakai minta tolong sama teman-teman. Ya, jadi teman-teman menurut saya di SMA Negeri 1 Tembuku kepanitiaannya solid-solid semua gitu. Okay. Semua kerjaan berjalan dengan baik. Apalagi anak-anak OSIS juga membantu kan. Okay. Jurnalis apalagi. Iya, waduh. Ya, banyak membantu banget supportnya. gitu. Iya, banyak support. Support system itu harus tetap ada gitu. Makanya kamu juga perlu support system yuk. Udah Bangkit. punya. Udah punya ya? Aman Pak. Oke. Support systemnya apa yuk kalau kamu? Saya? Apa ya? Tadi bilang udah ada. Udah lah itu. Udahlah, belakangan aja. Oke. Di luar ini mungkin gitu. Oke. Oh, nggak bisa dibilang di sini ya? Iya. Oke. Oke, tadi saya notice nih Pak, sempat ada juknis gitu ya. Berarti setiap tahunnya itu akan ada perubahan-perubahan juknis atau gimana Pak?
Iya, tetap akan ada juknis. Apakah ada perubahan? Mungkin saja ada, hanya perubahannya Mm-mm. bisa jadi sedikit. Ya. Dan juga akan tetap juga seperti juknis yang tahun lalu. Tetapi yang paling kekal, yang paling abadi adalah perubahan. Itu seorang filosof bilang kan, filosofinya kayak gitu, bahwa Iya. perubahan itu yang paling kekal. Kalau ditanya apakah akan ada perubahan, pasti akan ada perubahan. Yuk. Karena melihat bagaimana atmosfer, terus situasi, bagaimana kondisi calon peserta didik baru, itu akan membuat perubahan-perubahan. Iya. Yang dulunya menggunakan nilai, sekarang menggunakan sonasi. Mm-mm. Lalu tidak ada nilainya. Terus karena protes sonasi, ditambah nilai lagi, nilai raport gitu kan. Iya, ya. Jadi perubahan-perubahan itu tetap ada seiring dengan berjalannya zaman pada saat itu. Dan sekarang pun tentu Juknis PPDB juga ada perubahan sedikit gitu. Oke, jadi kalau dari perubahan-perubahan itu mungkin Bapak mengalami kesulitan selama gini, Pak. Sama mengurus kegiatan PPDB, apa sih kesulitannya gitu kayak? Kalau dari tahun lalu, karena sekarang belum berjalan ya Iya, ya. pendaftarannya. Kalau dari tahun lalu, saya mengikuti meskipun tidak menjadi kepanitiaan yang ada di dalam kepanitiaan resmi, tapi diperbantukan di kepanitiaan. Yang paling sulit itu adalah membludaknya pendaftar. Ya pasti itu. Karena membludaknya pendaftar. Terus eh, calon peserta didik kita, calon Mm. peserta didik baru kita, jadi anak-anak SMP tidak tahu tentang bagaimana mekanisme atau juknisnya, itu tidak paham gitu. Oke. Ada yang kemarin itu sampai nangis karena kakaknya yang baru gitu misalnya, dikira kita menolak gitu, Iya, ya. ternyata nggak menolak Enggak. karena kakaknya baru dan tidak bisa masuk sistem kalau kakak baru. Nanti mungkin kalau ada yang pertanyaan seperti itu nanti saya akan jelaskan. Mm-mm. Terus membludaknya pendaftar. Dalam artian pendaftaran ini kan bisa dilakukan di rumah. Bisa. Ya karena online yuk. Oh iya, ya. Jadi bisa dilakukan di rumah, melakukan pendaftaran sendiri, boleh. Tetapi kalau ada anak-anak yang ingin melakukan pendaftaran ke sekolah langsung, nanti akan dibantu di sekolah. Nah, ketika ada yang ingin dibantu sekolah ini membludak ini lumayan agak eh, kelabakan kita untuk Mm-mm. mengenal. Jadi dan melihat dari sana dan melihat juga anak-anak tidak semua mendapatkan informasi tentang Juknis, jadi kita melakukan sedikit revolusi. Revolusi ada perubahan. Melihat dari refleksi-refleksi yang dilakukan Oke. tahun kemarin. Ya tentu perubahan itu kita melakukan sosialisasi dulu dengan kepala sekolah, dengan um, perbekal, bendesa, dengan maksud nanti bisa diimbaskan atau bisa ditularkan nanti Juknis ini kepada anak-anak kita yang ada di masyarakat, yang ada di desa-desa, dan juga ada di sekolah SMP dari kepala sekolah ini. Itu sudah dilakukan kemarin sosialisasinya. Dan terus untuk mengatasi membludak ini nanti kita coba menggunakan shift saja. Jadi Sip. satu hari itu berapa yang kita coba bantu mendaftarkan. Eh, yang paling agak sedikit menangis karena calon PPD baru itu menangis, ada alasan yang lucu. Apa Lucunya itu? itu ya saya anggap lucu ya. Iya. Karena anak-anak itu berpikir Ya. yang mendaftar duluan akan diterima duluan. Itu tidak pernah terjadi ya. Iya, Itu ya. nggak akan pernah terjadi. Meskipun mendaftar duluan, kalau misalnya sonasi ya, kalau Iya. jarak kita jauh, kita kemungkinan akan mendapat perankingan yang di bawah gitu karena jauh. Nilai Hmm. raport kita kecil, meskipun pendaftar duluan Ya. tidak akan mempengaruhi perankingan kecuali nilainya kalau ranking nilai raport. Ini pemikiran anak-anak kalau mendaftar duluan akan diterima lebih dulu gitu loh. Yang itu nggak ada, itu salah, itu keliru pikirannya. Ya. Jadi biar nggak terjadi kemarin ada nangis karena Pak saya duluan, Pak kok kalau besok saya mendaftar kan nggak keduluan Pak, lebih dulu Iya. teman saya, atau nggak pernah kejadian. Jadi tentu itu menjadi hal yang perlu disampaikan bahwa yang daftar duluan itu belum tentu keterima duluan Iya. gitu.
Ya gitu sih yuk untuk pertanyaan yang tadi itu. Oke, padahal kalau mau daftarnya dulu atau belakangan pada hasilnya itu keluar barengan ya Pak ya? Iya, yang penting itu kan sebenarnya bukan duluan dan belakangan, Iya, tetapi kualitas kita. Benar kan? kualitasnya. Sama misalnya kalau yuk itu dideketin sama cowok yang duluan dan di belakang kan, di Iya, belakangan ya. iya. Tapi yang belakangan kualitasnya lebih Oh, bagus. iya, maka itu dong yang saya pilih. Oh gitu. Oke, Oke. jadi Jadi yang itu yang dimaksud support systemnya yuk yang tadi itu. enggak Oh enggak, lah, oh enggak. enggak. Oke. Oke, Pak. Jadi apa ya ini gara-gara Bapak bahas support system saya jadi pikiran saya kemana-mana loh, Pak. Kemana-mana gimana? Ke dia lebih tepatnya. Tadi Oke, bilang enggak. udah, Pak. Oke, kita udah panjang lebar nih ngejelasin tadi pengalaman Oke. Bapak ke PPDB. Jadi ini kita ada beberapa pertanyaan nih Pak dari calon peserta didik baru. Oh ada pertanyaan. Iya. Oke. Oke, ini kita dapat pertanyaan dari Komang nih Pak. Say hi dong Pak, say hi ke Halo. Komang. Halo Komang. Komang Ini siapa nggak tahu. pendaftarnya pendaftaran Apa? lagi. Pertanyaannya lewat apa? Oh, kebetulan lewat Instagram Oh dong sama Instagram. aku dong. Jadi itu Jurnalisnya. @komang gitu. Ya, pakai @komang. gitu. Oke. Ada lagunya kan Komang kan? Yang gimana tuh ya? Saya lupa. Lupa lagunya. Ya. Aduh saya lupa juga kalau kayak gitu. Oke, ini pertanyaannya nih apa yang perlu dibawa saat pendaftaran nih Kak? Gitu katanya. Apa nih Pak? Tahu nggak Pak? Oh apa yang dibawa Iya, apa saat yang pendaftaran? Tentu yang pertama yang perlu dibawa adalah uang. Uang. Iya kan untuk ada kantin banyak kan untuk Kirain buat terima saya. oh enggak bisa dong itu namanya Oke. KKN kan Apa tuh? kalau bahasa baharinya kanggo kendah nire gitu. Oke, ya. Oke, lanjut Pak. Iya jadi maksudnya apa saja yang perlu dibawa, tentu bawa bekal yang cukup karena ngantrenya kan lumayan. Iya benar. Karena ada antrean, nanti ada banyak kantin buat beli minum, buat beli makan atau bawa makan atau bawa tumbler seperti saya boleh. Ya, bawa tumbler, cari yang stainless steel, jangan cari yang plastik. Oke. Ya kalau pakai plastik nggak apa-apa, tapi nggak bisa pakai air panas Iya. gitu. Jadi apa saja yang perlu dibawa sebenarnya? Yang pertama itu adalah persyaratan-persyaratan PPDB. Oke. Ada persyaratan umum dan ada persyaratan khusus. Persyaratan umumnya ada ijazah asli. Terus kalau tidak ada ijazah bisa pakai surat keterangan lulus SKL. Asli juga. Asli. Nah, akte kelahiran atau surat keterangan lahir asli. Asli. Terus ada surat pernyataan orang tua dan wali yang dimaterai 10.000. Nah, untuk surat pernyataan orang tua wali ini kami sediakan di sekolah sebenarnya. Kalau jadi calon peserta didik baru atau anak-anak SMP mau ngambil ke sini ke sekolah, nanti kami kasih kok hard copy-nya. Maksudnya printannya kami kasih, nanti tinggal diisi materai dan ditandatangan oleh orang tua. Iya. Nah, itu persyaratan umumnya 3. Ada lagi satu persyaratannya, yaitu usianya paling tinggi, Iya. itu 21 tahun Oke. per 1 Juli tahun 2024. Jadi yang 21 tahun saja yang bisa melakukan pendaftaran. Kemarin itu ada yang umurnya itu sudah 22 tahun. Hah? Lulus SMP, baru Oke, lulus dari SMP 5 Tembuku Oke, 5 tahun. yang di Kubusui. Oh ya, tahu. Ya, itu lulusnya kemarin dan umurnya 22 tahun. Itu meminta untuk melakukan pendaftaran PPDB. Iya. Itu tidak bisa masuk sistem. Kami sempat tanya juga di dinas nggak bisa bilang apa-apa karena di Dapodik data kependidikan itu di pusat itu tidak diterima dia karena umurnya sudah tinggi. Iya, Nah, jadi paling tinggi itu 21 tahun per 1 Juli. Nah, jadi dalam PPDB ini selain ada persyaratan umum yang tadi ada ijazah, SKL, terus ada akte kelahiran, ada surat pernyataan orang tua atau wali, juga ada syarat khusus. Syarat khususnya ini sesuai dengan jalur. Nah, jalur kita itu ada beberapa jalur. Yang pertama ada jalur afirmasi, terus ada jalur sonasi, ada jalur perpindahan tugas orang tua, ada jalur prestasi, dan ada jalur ranking nilai raport.
Nah, kira-kira ada 5 jenis jalur. Nah, apa saja yang perlu dibawa persyaratan khususnya? Mm-mm. Yaitu kalau untuk jalur zonasi ada KK. Iya. Iya, KK, kartu keluarga. Nah, kartu keluarganya itu diterbitkan itu paling singkat 1 tahun sebelum PPDB berlangsung. Jadi paling singkat itu tanggal KK-nya itu adalah tanggal 26 Juni 2023. Jadi tidak boleh menggunakan KK baru. Iya. Lalu bagaimana kalau misalnya kakak saya baru gitu karena ada penambahan anggota keluarga? Boleh dipakai dengan catatan tidak ada perubahan domisili, tidak ada perubahan tempat tinggal. Oke. Dan juga harus menyertakan kakak lama. Kakak lamanya itu bisa dalam bentuk foto, bisa dalam bentuk fotokopian, atau kakak lama yang memang asli kakak lamanya. Itu bisa dilampirin. Lalu bagaimana kalau kakak lamanya hilang? Harus mencari surat kehilangan di kepolisian terdekat. Dari kepolisian dia harus cari surat keterangan. Yang jelas tidak boleh menggunakan kakak baru yang tertanggalnya itu paling singkat 26 Juni 2023, jadi setahun ya. Kalau misalnya menggunakan kakak baru itu tidak ada perubahan domisili, hanya boleh ada perubahan anggota keluarga. Ada nambah anggota keluarga karena nikah mungkin, atau mengurangi anggota keluarga karena ada keluarga yang meninggal. Nah, itu untuk zonasi. Lalu ada afirmasi. Afirmasi ini ada 3 yuk. Afirmasi itu ada 3. jalur, ya ada kategori inklusi, yatim piatu, dan memang miskin ekstrim. Ada sedikit perbedaan dari juknis yang dahulu. Kalau dulu itu nggak boleh menggunakan surat keterangan tidak mampu dari kepala desa. Sekarang boleh menggunakan. Tapi dengan catatan. Dengan catatan yang menggunakan surat keterangan tidak mampu dari kepala desa akan dilakukan home visit oleh panitia. Jadi ada nilainya tuh, nilai home visitnya. Apa saja yang nilai pada saat home visit? Kalau misalnya menggunakan surat keterangan tidak mampu dari kepala desa, ya ada tanah, ada rumahnya, ada tanahnya. Tanah dari rumahnya itu siapa yang punya? Apakah milik pribadi? Apakah minjem? Milik kerabat? Dan lain-lain. Lalu lantai rumahnya, apakah tanah? Apakah semen? Apakah keramik? Dan lain-lain. Itu ada skornya, bobot skornya. Nanti kalau misalnya termasuk miskin ekstrim, maka langsung diterima. Untuk jalur afirmasi, sonasi, maaf saya kelupaan tadi. Untuk jalur sonasi yang digunakan adalah yang di ranking nanti adalah jarak terdekat dari sekolah. Tapi jaraknya menggunakan jarak udara bukan jarak jalan. Jadi ditarik garis langsung dia dari udara. Bukan menggunakan jalan. Jadi jarak udara dia. Nah, gitu dia. Kalau jalur afirmasi ini nanti akan langsung diterima tanpa perengkingan. Bagi anak-anak yang punya 1, punya kartu Indonesia Pintar. 2, punya kartu harapan, keluarga harapan. 3, punya kartu perlindungan sosial, atau ada yang punya kartu keluarga sejahtera. Bukan semuanya, salah satunya saja. Nah, kalau punya itu tinggal bawa saja ke sekolah sebagai persyaratan khusus, nanti langsung diterima tanpa ada perengkingan. Untuk anak yang inklusi juga langsung diterima dengan catatan ada surat rekomendasi dari boleh psikiater, boleh psikolog, boleh dokter spesialis bagi yang penyandang disabilitas kan, inklusi. Dan juga bisa dari surat keterangan kepala sekolah dari SLB. Itu langsung diterima. Untuk anak yang yatim piatu juga langsung diterima dengan menyertakan surat keterangan meninggal kedua orang tua. Langsung diterima juga. Nah, itu untuk afirmasi. Untuk perpindahan tugas orang tua, ini bagi anak-anak yang memang orang tuanya pindah tugas, mungkin dari BUMN, terus dari jadi PNS, polisi, yang pindah tugas ke sini. Minimal juga setahun dari PPDB, tidak boleh baru pindah tugasnya. Itu boleh melakukan pendaftaran melalui jalur pemindah orang tua. Ini juga nanti juga akan di-ranking dengan jarak yang paling dekat. Nah, perpindahan tugas ini minimal harus lintas kabupaten, nggak bisa lintas kecamatan. Misalnya pindah tugas dari
dari dari Gianyar ke Bangli, nah itu bisa. Bisa. Selanjutnya untuk jalur sertifikat prestasi. Nah, sertifikat prestasi ini juga dibagi menjadi 3. Yang pertama ada prestasi akademik. Ya, prestasi akademik ini kan contohnya seperti karya ilmiah Ya. dan olimpiade-olimpiade yang terkait dengan akses-aksesnya di bidang akademik. Ada prestasi non-akademik yang mengarah ke olahraga. Dan juga ada prestasi tentang seni budaya Bali. Jadi tentang tari Bali dan kesenian-kesenian Bali yang diperlombakan. Itu dibagi menjadi 3. Dan kuotanya beda-beda. Yang paling tinggi kuotanya adalah, kota penerimanya adalah jalur akademik. Oke. Nah itu. Nah untuk sertifikatnya adalah sertifikat minimal juara kabupaten, Mm-mm. minimal juara kabupaten, juara 4 minimal, juara 4 kabupaten. Nah Oke. itu minimal sekali. Dan sertifikat itu paling lama 3 tahun terakhir dan paling cepat adalah 6 bulan terakhir. Jadi sertifikat yang baru didapat kemarin atau 3 bulan yang lalu itu tidak dapat digunakan. Nah, seperti itulah dari juknis dari provinsi. Nah, gitu dia. Yang terakhir adalah menggunakan jalur ranking nilai raport. Nah, tentu ini menggunakan nilai raport dari semester 1 sampai semester 5. Maksudnya dari semester 1 sampai semester 5 adalah nilai raport dari kelas 7, 8, dan semester 1 kelas 9. Nilai apa saja yang ada di sana? Ada nilai matematika, IPA, bahasa Inggris, dan bahasa Indonesia. Oke. Itu nanti dirata-ratakan, nanti dijumlah, diakumulasikan. Untuk surat keterangan nilai raportnya ini nanti bisa diambil di SMP masing-masing. Ya silahkan diminta nanti ke SMP. Nanti pihak SMP, pihak sekolah yang ada di SMP pasti tahu kok. Ya Iya, nanti akan dikasih suratnya itu. Ya untuk jalurnya ada, untuk persyaratannya itu ya ada itu. Apa aja yang perlu dibawa ya itu. Nanti juga akan membawa map dari masing-masing jurusan yang akan dipilih. Apa jalur yang akan dipilih gitu. jurusan. Ya. Sorry, ada jalur yang akan dipilih. Iya. Ada persyaratnya, ada persyarat umum yang tadi saya jelaskan dan khusus yang sudah saya jelaskan tadi. Ya selebihnya seperti itu. Ya. Oke. Oke, selanjutnya ada pertanyaan nih Kak dari @slwhjk. SWLE ACK. JK. Pasti kamu seneng makan ayam goreng itu kan? Ini Bukan? bapaknya salah dengar, Apa? Pak. Oh salah Ini oh, oke. @slwhjk. Oh WHJK. Saya Iya. pikir ada ACK. jangan itu kamu nyebut brand loh. Ya siapa tahu masuk nanti brandnya. Oke, sorry. Oke. Jadi dia nanya nih, Kak, apakah boleh mengambil 3 jalur pendaftaran yaitu afirmasi, zonasi, dan nilai raport? Gitu, Pak. Ya, untuk jalur itu sangat boleh menggunakan 3 jalur. Memang maksimalnya adalah 3 jalur. Oke. Iya. Jadi jalur afirmasi itu akan menjadi jalur yang paling pertama kali dibuka pendaftarannya. Yaitu tanggal 19 sampai tanggal 29. Jalur yang lainnya akan dibuka tanggal 26 Juni sampai 29 Juni. Jadi afirmasi lebih dulu 19 ini Iya. ya. Jadi ada beberapa pilihan untuk paket pilihan untuk pendaftaran masing-masing jalur. Yang pertama jalur inklusi, zonasi nilai raport, terus ada afirmasi, zonasi nilai raport, ada perpindahan tugas orang tua, zonasi dan nilai raport, terus ada jalur prestasi, sertifikat prestasi, zonasi nilai raport, dan yang terakhir ada paket jalur zonasi dan nilai raport saja. Nah itu dia. Jadi kalau ditanya boleh nggak? Boleh, segitu boleh. Kalau 4 nggak bisa. Nggak bisa ya? Iya, cukup 3 saja. Berarti nanti diterimanya kan di salah satu jalur nih, Pak. Itu berdasarkan apa ya kriterianya kalau boleh tahu? Iya, kalau misalnya afirmasi kan sudah jelaskan tadi berdasarkan berarti- punya kartu, Hmm, ya kan? Kartu yang saya jelaskan tadi ada kartu harapan keluarga harapan, sorry. Iya, Ada kartu keluarga harapan, ada kartu keluarga sejahtera, ada KIP, atau ada kartu perlindungan sosial yang dipunya. Itu bisa digunakan dan langsung diterima kok. Oke. Nah, kalau misalnya nanti sudah diterima di afirmasi, tidak akan di-ranking lagi di zonasi. Langsung hilang namanya. Di zonasi dan di nilai raport.
Nah, kalau misalnya di afirmasi tidak dapat, nanti akan di-ranking di zonasi. Oke, oke. Gitu dia. Oke, berarti kalau ketiganya memang terpenuhi maka siswa tersebut akan diloloskan di jalur mana nih Pak? Gitu cara Ya, menentukannya. menentukannya itu perengkingannya pertama itu dari inklusi dulu. Inklusi, Oke. afirmasi, terus Oh, ada perpindahan tugas orang tua, zonasi, sertifikat prestasi, nilai rapot. Ya, baik. jadi sepertinya seperti itu ya kalau nggak salah saya. Yang Mm-mm. jelas inklusi yang pertama. Jadi ranking di inklusi dulu. Sama yang seperti saya bilang tadi, kan dia mendaftar 3 itu ya pertanyaannya. Iya, 3. Afirmasi, terus zonasi dan nilai raport. Nanti dia akan di ranking di afirmasi dulu. Kalau afirmasi udah diterima, zonasi dan nilai raport nggak di ranking lagi. Enggak, berarti udah Iya. merah. Oke, langsung saja kita lanjut ke pertanyaan berikutnya yaitu dari @dekata05. Ini teman kita nanya, apakah pendaftaran dipungut biaya? Oke, untuk pendaftarannya di Ata tidak ada biaya apapun. Hanya saja di Ata untuk biaya materai dan lain-lain. Ada materai itu harus ya beli sendiri dong materai, ya kan? Ya, Nah, palingan pasti. biayanya itu materai aja. Karena di surat pernyataan orang tua wali itu ada materai. Oke. Tapi harus tetap bawa uang ya nanti pendaftaran. Iya. Seperti yang saya bilang tadi itu ya banyak kantin di sekolah kita, jadi dengan beraneka ragam makanannya Iya, benar benar benar. dan kalau menunggu juga pendaftarannya capek ya, lapar Ya, ya. Kalau lagi galau kan perlu banyak tenaga juga. Iya, iya. jadi itu tetap bawa uang di atas ya. Apalagi harus jedak-jeduk, aduh gitu nunggu Iya, gitu ya. nunggu pastinya. Oke, selanjutnya ini ada pertanyaan dari @aulala. Namanya username IG-nya lucu sekali ya. Oh lala. Aulala. Ini dia nanya nih Pak, untuk pendaftarannya online ya Kak? Gitu. Oke. Oh lala, Tinky Winky di mana Dipsy? Lala. Dia lalanya Oh gitu. lala. Iya, untuk pendaftarannya semua online. Maka Oke. dari itu nanti persyaratan-persyaratan yang dibawa, apa saja yang dibawa gitu persyaratan-persyaratannya nanti Ya. di scan ya. Ingat di scan. Semuanya itu ada kartu keluarga, terus ada ijazah atau surat keterangan lulus, akte kelahiran itu semua di scan nanti. Anak-anak yang melakukan scan sendiri. Nanti tinggal disimpan aja di HP, tidak ada apa-apa. Nanti langsung agar bisa lebih cepat melakukan proses pendaftaran seperti itu. Oke, langsung saja Pak ke pertanyaan selanjutnya. Ini dari @blog_ajum Pak. Nggak tahu nih siapa. Iya, Dia nanya nih, eskul apa saja sih yang ada di Dosmaku gitu Pak. oke. @blog_ajum ya. Iya. Yang penting apa namanya nama Instagramnya aja kayak gitu ya orangnya jangan dong, jangan Oke, bener banget. jangan blog ajum gitu. Aduh. Pintar ajum juga jangan. Ya, blog ajum. Ya, pertanyaannya kalau ekskul atau ekstra apa saja yang ada di Dosma, oh banyak banget gitu. Oke. Ada kalau tidak salah ada 29 ekstra. Dan yang paling salah satu yang paling keren ya ini Apa? jurnalis. Jurnalis ya, Jadi oke. podcaster, jadi Iya, bener banget. ya jadi pewawancara. Selain keren dan paling sibuk, Pak. Jangan curhat dong. Nggak apa-apa dong, kan biar Iya. keren gitu Oh kan. gitu. Itu katanya keren dan sibuk katanya. Kalau mau Iya. bersibuk-sibuk ria ya ke jurnalis. Ya, ke jurnalis. Nanti bisa jadi kamu menjadi podcaster dan lain-lain. Iya. Apa aja lagi yang ada? Ada Sispala, siswa Sispala. peduli alam, terus ada juga KIR, ada UKS, ada KS PAN, ada Mm-mm. teater, olahraganya juga banyak, ada ekstra mading, apa lagi ya tuh ya, banyak ya. Olahraga semuanya ada, terus ada PMR juga. Iya. Ya seperti itu, ada 29 ekstra. Nanti kalau misalnya sudah keterima di sini menjadi peserta didik baru kita
akan ada parade ekstra tentunya. Nanti kan Oke. ekstranya akan ditunjukin semua seperti apa ekstra-ekstra itu. Ya jadi kalau mau penasaran, saya tidak sebut semuanya. Kalau penasaran, ayo kita gabung di Ayo. Dosmaku. Kayak gitu. Disambut banyak ekstra Iya dong, ya. 29 ekstra loh ada. Oke, langsung saja ke pertanyaan selanjutnya nih. Sekaligus pertanyaan penutup podcast kita. Akhirnya. Astaga. Ini Saya padahal pengen lama loh yuk ngobrolnya. Kok udah terakhir aja nih? iya nih Pak. Oke, ini pertanyaannya itu dari @x Ayu underscore Wiri. Jadi kita panggil saja Ayu. Ayu Wiri. Ayu Hai. Wiri ya? Ya Ayu Wiri. Iya. Tahu Pak? Nggak tahu. Kirain. Kalau Warawiri ya tahu. Tahu. Itu program TV Oke, dulu. ini pertanyaannya semoga terjawab. Yaitu mau nanya Kak, kalau untuk pendaftaran isi masuk grup Telegram kah? Oke. Oh. Iya, iya. Terkait informasi mungkin. Untuk pendaftaran dulu isi masuk grup Telegram. Oh. Karena dari kepanitiaan menyediakan tempat untuk grupnya itu untuk memberikan informasi biar cepat informasi itu muncul. Cepat tersampaikan informasi itu, maka diperlukan ada grup. Nah, grup ini nanti di-share ke anak-anak yang ingin sekolah di SMA Negeri 1 Tembuku. Nanti untuk mempercepat akses informasi, nanti informasinya akan di-share di grup Telegram. Itu dulu. Nah, apakah sekarang akan ada grup itu lagi? Nanti kita lihat ya. Yuk Wiri. Ayu Wiri. Situasionalnya seperti apa. Oke. Nanti kalau misalnya ada grup Telegram, pasti akan di-share ke anak-anak atau adik-adik SMP yang ingin mendaftar di SMA Negeri 1 Tembuku. Jadi tetap pantengin sosmednya jurnalis, IG-nya jurnalis, IG jurnalis Dosma. Apa yuk IG-nya yuk? Aduh saja lupa. Tapi dari tadi Bapak mention jurnalis mulu, sekeren itu ya Pak jurnalis ya. Jangan ragu gitu dong Pak. Ya pokoknya pantengin jurnalis IG jurnalis Dosma dan juga ada IG OSIS Osmatnya. OSIS SMA Negeri 1 Tembuku atau Osmat, tinggal diketik aja Osmat ya. Ya. Dan juga IG saya. Jangan deh teman-teman, nggak apa-apa. Oh jangan. Atau IG saya di sini Di sini. Agus Daput. Kalau teman-teman mau IG saya boleh. Bapak jangan ngajak promosi Pak. Ya pokoknya intinya adalah IG sekolah SMA Negeri 1 Oke. Tembuku, terus IG OSIS Osmat dia namanya. Osmat. Dan juga IG-nya jurnalis. Nanti akan ada informasi tentang PPDB di sana lebih lanjut. Ya, seperti itu. Oke, sebentar Bapak. Saya ingin bertanya nih lagi satu. Mungkin pertanyaan ini bisa mewakilkan calon peserta didik baru. Oke, kayak ini serius nih. Oke. Enggak serius banget sih enggak. Pak, tapi saya Oke. penasaran Pak. Oke. Gini loh, kalau nggak keterima itu gimana ya Pak? Ya, kalau nggak keterima gimana ya ini ya? Ya, kalau nggak keterima. Apalagi kalau saya milih sekolah cuma satu. Iya, kalau nggak keterima saya pasti sakit rasanya. Iya. Tentu iya, udah sakit hati iya. dong, nggak diterima kan? Benar. Apalagi sudah sangat berharap, Iya. sudah sangat berjuang, Mm-mm. mencoba memenuhi syarat-syarat yang sudah ditentukan. Kamu Iya. harus gini, kamu harus kayak gitu. Mundar mandir pulang ke rumah Iya, ngambil ini itu disuruh sudah balik. memperbaiki semua Iya. kan, terus ditolak dan nggak Iya. diterima. Mm-mm. Kita tuh sakit dong, Banget. sakit hati kan. Banget. Gimana kalau misalnya nggak diterima? Ya sakit hati. Iya, gimana? Terus Tetapi apa yang harus beliau lakukan? ada berita bahagianya. Apa itu? Harus bahagia dulu, baru ada berita. Oh enggak. Jadi berita bahagianya, Kabupaten Bangli merupakan kabupaten yang satu-satunya Mm-mm. kuota dari penerimaan PPDB-nya itu melebihi kuota. Maksud saya, Oke. dari lulusan SMP-nya dan juga ketersediaan sekolah itu melebihi kapasitas sekitar 1000-an tempat duduk. Jadi anak-anak di Bangli itu Ya. idealnya tidak ada yang tidak diterima gitu. Oke. Berarti bener nih Pak, nggak ada nih. Iya, idealnya ya saya bilang ya. Idealnya. Oke. Dari kelebihan kota yang 1000 itu, kalau di kabupaten-kabupaten yang lain min-min semua
tempat duduknya hanya di Bangli saja yang Wih, keren nih. lebih 1.000 kalau dibandingkan dengan jumlah lulusan dan ketersediaan sekolah SMA SMK. Iya. Iya. Jadi pertanyaannya sekarang kan bisa jadi favoritnya adalah di SMA Negeri 1 Tembuku nih, pengen banget gitu. Iya. Bisa nggak terima? Mungkin saja karena kuota kita kan cuma 288 Hmm, penerimaannya sekarang tahun ini. Lalu yang nyari misalnya 300 iya. atau 300 lebih gitu, ya Mm-mm. pasti yang sisanya nggak keterima kan. Nah itu bisa di sekolah yang lain yang masih kosong. Seperti itu. Kalau emang kuotanya segitu berarti apa ya namanya tidak diterimanya peserta didik baru itu sering dong Pak, bisa jadi. Bisa Bisa jadi jadi. sering, Iya, ya. bisa jadi. Berarti itu siswanya gimana tuh? Apakah Bapak pernah menangani mungkin terjadinya Hmm. demo atau protes gitu kok sangat diterima gitu? Ya kalau protes seperti itu kan memang sesuai dengan juknis dan juga kuota. Oke, oke. Pasti saya yakin ada kebijakan dari provinsi. Tidak mungkin provinsi itu membiarkan anak-anaknya untuk putus sekolah. Otomatis nanti pasti ada kebijakan. Biasanya kebijakan itu datangnya kalau misalnya memang tercecer, biasanya akan diterima di sekolah yang memang kotanya masih kosong. Nah, kayak gitu. Oke. Iya. Oke. Kalau misalnya tercecer, benar-benar Iya, tercecer gitu, nggak dapat sama sekali di mana-mana, ya pasti ditampung tetap gitu. iya, Apalagi Bangli lebih 1.000 loh iya banyak kuotanya. ya. Iya dong. Masa nggak diterima gitu. Oke, teman-teman, jadi gimana? Apakah sudah terjawab sekarang? Sudah. Iya. Jadi teman-teman di rumah bisa Iya. santai. Jadi yang perlu diingat untuk jalur afirmasi cuma bisa milih satu sekolah Oke. di dalam zona. Heeh. Nah, zona dari SMA Negeri 1 Tembuku ini ada 5 kecamatan. Kecamatan Tembuku tentunya, terus Banjarangkan, Suter, Kintamani Suter, terus Rendang, sorry, Bangli, Mm-mm. udah 5 ya? Udah. Udah ya, nggak tahu Udah itu. 5. Tembuku, Banjarangkan, Rendang, Suter, Bangli. Itu Oke. zona-zonanya. Jadi yang afirmasi bisa milih satu sekolah dalam zona. Terus yang perpindahan tugas juga sama, satu sekolah dalam Iya. zona. Terus kalau misalnya sertifikat prestasi bisa memilih di mana saja di Provinsi Bali. Yang punya sertifikat ini Iya. silahkan bertarung lah kalian gitu. Jadi bisa memilih di mana saja di Provinsi Bali, memilih 2 sekolah boleh. Zonasi cuma dalam zonasi saja bisa memilih 2 sekolah juga. Yang lainnya satu-satu. Keren. Gitu. Oke. Sekarang teman-teman di rumah sudah beli sate dan beli canang, Pak? Wes, cakep. Sudah boleh bilang cakep nggak? Udah. Oke, cakep. Apa tadi ya? Beli sate, beli canang. Tetap santai dan tenang Wes, gitu. tetap santai dan Iya. tenang dong. Oke. Terima kasih sebelumnya Bapak karena sudah membantu calon peserta didik baru kita. Oke. Dan teman-teman di rumah juga terima kasih juga. sudah bertanya Iya. dengan kami. Jadi semoga kedepannya pendaftaran kalian dilancarkan. Dan untuk Iya. menutup podcast kita hari ini, kita akan meminta kepada Bapak untuk menyampaikan harapannya terkait PPDB tahun ini. Oh, harapannya Silakan. untuk Ya, PPDB harapan tahun saja. ini. Harapannya tentu agar PPDB tahun ini lancar dan juga tidak ada isak tangis lagi Oke. untuk anak-anak kita. Iya. Sebisa mungkin kami di SMA Negeri 1 Tembuku akan memfasilitasi segala hal agar anak-anak bisa melakukan pendaftaran dan juga bisa mendapatkan hasil yang terbaik bagi mereka. Jadi sebisa mungkin kami akan memfasilitasi anak-anak untuk melakukan pendaftaran. Selanjutnya ada hal-hal yang mungkin dalam podcast ini belum tersampaikan, belum ada jawabannya. Untuk anak-anak semua, anak-anak SMP yang sudah tamat, yang kelas 9 yang sudah tamat, yang ingin mendapatkan informasi kembali, kami dengan senang hati membuka pintu SMA Negeri 1 Tembuku untuk hadir ke sini. Nah, Oke. nanti untuk memberikan informasi dan juga nanti kalau mau minta surat keterangan orang tua wali,
bisa ngambil di kita juga di kepanitiaan. Ada posko kok di bawah, posko Oke, oke. PPDB. Ya harapannya agar anak-anak yang ingin melakukan pendaftaran peserta didik baru tidak gelisah seperti yang Ayu bilang tadi ya. Oke, Pak Tetap ya. santai dan tenang. Beli Iya. sate, beli canang gitu ya. Iya. Tetap santai dan tenang Oke, gitu. sudah. Ya. Inginnya sama kayak Ayu, tetap santai dan tenang. Oke. Oke, teman-teman, jadi tunggu apa lagi? Ayo kita join di Dosmaku. Kalau nggak Iya. join rugi dong, gitu ya Pak ya. Benar, benar, benar. Iya, rugi. Iya. Nanti apalagi ketemu sama Ayu nanti ya kan. Nah, masa Oke, teman-teman semua, dengan saya Ari Santi. Sampai jumpa lagi di Oke Sip. Dah.